Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kelapangan waktu, kelapangan dada untuk bisa menyimak kembali acara kita, kajian kita, pembahasan seputar perjalanan setelah kematian. Sebagaimana yang para pemirsa setia sudah maklumi bahwasanya perjalanan kematian kita sekarang sudah berada di padang mahsyar, tepatnya yaitu dalam pembahasan hisab. Seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwasanya hisab, setiap manusia akan mengalaminya. Kondisinya hanya terbagi pada 3. Yang pertama, mereka yang akan mengalami hisab yang sulit atau hisaban asiro, atau hisab yang sulit, di mana jika seorang hamba dihisab dengan hisab yang sulit, dia diinterogasi dengan detail, maka dia akan celaka. Ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nukisha udziba. Barang siapa yang diinterogasi dengan detail, dihisab dengan detail, maka dia pasti akan diazab. Hasilnya pasti akan kena azab. Karena siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Setiap perbuatan akan ditanya dengan detail, dan dia akan mengalami saat-saat yang sangat sulit untuk menjawab itu semua, untuk mempertanggungjawabkan itu semua. Maka manusia yang mendapatkan hisab yang seperti ini, dia pasti akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang hisab yasira, ada manusia itu yang mendapatkan hisab, dia dihisab tapi hisabnya mudah. Hisab dia di sini bentuknya hanya sekedar menunjukkan amalan-amalan, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Hanya ditunjukkan. Kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melanggar syariat ini, kamu telah melakukan dosa ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan itu semua.
Ini yang disebut dengan hisab yasiro. Hisab yasir, yaitu hisab yang mudah. Dia tidak didebat. Dia tidak diinterogasi dengan interogasi yang sangat detail. Hanya ditunjukkan amalan-amalannya dan dia mengakuinya dan Allah mengampuni. Yang ketiga yaitu mereka-mereka yang masuk surga dengan bila hisabin wala adabin. Mereka tidak ada hisab, tidak dihisab dan juga tidak ada azab. Dia terus masuk surga tanpa hisab. Ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga dengan tanpa hisab jumlahnya sebanyak 70.000 orang. Dan setiap 1.000 orang, ya, setiap 1.000 orang juga membawa 70.000 orang. Ini sebagaimana yang sudah pernah kita bahas secara detail. Taib, intinya bahwasanya ada tiga kondisi manusia dalam suasana seperti ini. Ada yang dihisab dengan hisab yang rumit, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, dan ada yang tak dihisab sama sekali. Berikut akan kita bacakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan hisab ini. Warada fi sunnatin nabawiyyati musyahidun lil munaqashati wal 'aradi wal mu'atabati allati takunu minallahi li ibadihi. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mencantumkan tentang masalah interogasi ini, interogasi menunjukkan amalan, ya, kemudian mu'atabah ataupun celaan Allah terhadap hambanya. Wasanasuqu likulli wahidin min hadhil anwa'i thalathati musyahidan mimma shahha fi sunnah. Dan berikut akan kami paparkan, ya, tiga jenis hisab ini, ya, tiga jenis ini, ya, yang berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang pertama, ikhwah, munaqasyatul mara'in, yaitu diinterogasinya para pelaku soleh, tapi mereka melakukan dengan riya. Mereka beramal tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat tapi tidak dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan amalan soleh dikarenakan manusia, ingin mendapatkan pujian manusia dan seterusnya. Rawa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i an Syafi'i bin Mati' al-Asbahi, bahwasanya Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i meriwayatkan dari Syafi'i bin Mati' al-Asbahi rahimahullah annahu dakhala al-Madinah, bahwasanya dia datang ke kota Madinah. Fa idza huwa bi rajulin qad ijtama'a alaihi nas. Dia menemukan suatu majelis di mana ada satu orang itu sedang dikelilingi oleh banyak orang. Ya, kita katakan sedang kajian lah, ya. Ada satu orang yang mengajar, kemudian dia dikelilingi oleh banyak orang. Faqala man hadza? Dia bertanya, siapa orang ini? Maksudnya satu orang yang sedang dikelilingi yang sedang mengajarkan banyak orang. Faqalu Abu Hurairah. Dia mengatakan Abu Hurairah. Fadanautu minhu, maka aku pun mendekatinya, hatta qa'adtu baina yadayhi, hingga aku duduk di hadapannya. Wa huwa yuhadditsun nasa. Dia terus memberikan wejangannya terhadap jamaah. Falamma sakata wa khala, ketika sudah selesai dan orang-orang pun sudah bepergian, sudah sunyi, qultu lahu, maka aku pun berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as'aluka bihaqqin wa haqqin,
lamma haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqiltahu wa alimtahu. Aku meminta kata demi kebenaran aku meminta kepadamu agar Anda menceritakan kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis tersebut Anda telah fahami. Jadi permintaan orang ini ikhwah ya, yaitu dia minta pada Abu Hurairah untuk menceritakan satu hadis yang dia langsung dengar. Jadi bukan melalui sahabat yang lain. Dia langsung mendengar dari Rasulullah SAW dan dia sudah fahami. Dan dia memahami apa yang dia dengar tersebut. Karena kan bisa saja ikhwah, seorang itu mendengar sebuah cerita, mendengar sebuah hadis, langsung dia dengar tapi dia nggak fahami. Ya, tapi dia tidak fahami. Ya, orang ini meminta kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menyebutkan sebuah hadis yang langsung dia dengar dan dia fahami apa yang dia dengar tersebut. Kemudian faqala Abu Hurairah, lantas Abu Hurairah pun berkata, af'alu, aku lakukan. Artinya aku akan lakukan. Aku akan penuhi permintaanmu tersebut. Lau ahditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqiltuhu wa alimtuhu. Aku akan ceritakan kepadamu, aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang pernah disampaikan Rasulullah kepadaku dan aku memahaminya. Ya, aku sangat memahaminya. Summa nasyagha Abu Hurairah nashghatan. Namun tiba-tiba belum lagi beliau menyampaikan apa hadis yang pernah dia dengar itu dari Rasulullah, tiba-tiba dia pingsan. Abu Hurairah tiba-tiba pingsan. Ya. Tadi kan dia katakan bahwasanya ya aku akan lakukan. Aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar langsung dan aku fahami langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia hendak menyampaikan hadis tersebut, tiba-tiba dia pingsan. Ini berarti hadis yang luar biasa, ikhwah. Hadis yang akan dia sampaikan hadis yang sangat luar biasa, berat. Summa nasagha Abu Hurairah nasghatan. Tiba-tiba dia pingsan. Famakathna qalilan, maka kami pun menunggunya sebentar. Summa afaqa. Setelah dia siuman, faqala, dia berkata lagi, la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait. Kata Abu Hurairah ketika dia pingsan, ketika dia sudah siuman, dia ucapkan lagi, aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sampaikan kepadaku di rumah ini, kata dia. Lebih diyakinkan lagi, di rumah ini. Jadi sama. Jadi ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar hadis itu di tempat yang sama yang sekarang dia akan menyampaikan hadis tersebut. Di sini aku mendengar beliau menceritakan hadis tersebut di rumah ini. Di sini. Kata Abu Hurairah. Ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairi. Tak ada seorang pun yang hadir kecuali aku dan beliau. Berarti ini seperti privasi gitu ya, seperti privat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis langsung kepada Abu Hurairah dan waktu itu tidak ada sahabat yang lain selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Luar biasa hadis ini, ikhwah. Namun ketika dia mau menyampaikan summa nasagha Abu Hurairah nasghatan, namun Abu Hurairah pingsan lagi. Ya, beliau pingsan lagi. Summa nasagha Abu Hurairah nasghatan ukhra. Dia pingsan lagi. Summa afaqa wa masaha ala wajhi. Kemudian tak lama kemudian dia pun kembali siuman dan dia usap wajahnya dengan tangannya. Kemudian waqala dan kembali berkata, af'alu, aku akan lakukan. La uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah SAW ana wa huwa fi hadzal bait
ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairih. Aku akan ceritakan, sampaikan kepadamu sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut langsung kepadaku. Di rumah ini tak ada seorang pun bersama kami kecuali aku dan beliau saja. Summa nasagha Abu Hurairah nasghatan syadidatan. Kemudian kembali terjadi, beliau pingsan lagi, ikhwah. Ya. Summa mala kharran ala wajhi. Kemudian beliau pun seperti doyong begitu dan beliau pun tersungkur. Ya, tersungkur. Fa'asnadtuhu tawilan. Aku pun menyandarkan beliau. Ya. Aku pun menyandarkan beliau ke dinding. Summa afaqa. Kemudian beliau pun tak lama kemudian kembali siuman. Faqala, dan beliau pun berkata. Jadi sampai 3 kali, ikhwah. Sepertinya berat sekali hadis yang akan disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, sehingga beliau sampai 3 kali mengalami pingsan. Ya, mengalami pingsan. Setiap kali mau menyampaikan, beliau tergeletak. Setiap kali mau menyampaikan, beliau tergeletak sampai 3 kali. Lantas setelah pingsan yang ketiga, beliau kembali siuman dan beliau pun menyatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku, telah menyampaikan kepadaku, annallaha idza kana yaumal qiyamati yanzilu ilal ibadi liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jasiyah. Bahwasanya di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala turun kepada hambanya. Allah turun kepada hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu punya sifat turun. Turun kepada hambanya untuk menyidang, ya, untuk mengadili, menggelar pengadilan di antara mereka, dan semua umat berlutut. Artinya tidak ada seorang pun yang berdiri. Bayangkan, ikhwah, berlutut. Semua manusia pada saat itu berlutut. Di saat sidang Allah digelar di padang mahsyar, semua manusia berlutut menunggu sidang yang akan mengadili mereka semua. La haula wala quwata illa billah. Fa awwalu may yad'u bihi rajulun jama'al Qur'an. Dan orang yang pertama disidang pada saat itu yaitu seorang yang telah mengumpulkan Al-Qur'an, yang telah menghafal Al-Qur'an seluruhnya. Kemudian wa rajulun qutila fi sabilillah. Kemudian yang kedua yaitu seorang yang tewas dalam jihad fi sabilillah. Wa rajulun katsirul mal. Yang ketiga yaitu seorang yang Allah beri dia banyak harta. Inilah 3 orang yang pertama sekali akan digelar sidangnya nanti di padang mahsyar. Dan yang bertindak sebagai hakim langsung Allah Azza wa Jalla. Yang terdakwa yaitu 3 orang ini yang pertama sekali, dan itu manusia, ikhwah. Kemudian fayaqulullahu lil-qari. Allah berkata kepada si qari, si orang yang penghafal Quran, si orang yang telah mengumpulkan Al-Quran. Allah berkata kepada si qari ini, Ala muallimuka ma anzaltu ala rasuli. Bukankah aku telah mengajarkan apa yang telah kuturunkan kepada Rasulku? Artinya, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu Al-Quran? Qal bala ya Rabb. Kata si qari, benar ya Allah, engkau telah mengajarkan aku Al-Quran. Karena memang, ikhwah, yang namanya ilmu itu kan memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dan nikmat ini telah diberikan kepada orang yang pertama tadi akan disidang. Bukankah aku telah ajarkan kepada kamu Al-Qur'an? Dia katakan, benar ya Allah, engkau telah ajarkan aku Al-Quran. Jadi orang ini juga sudah mengakui akan nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu ilmu Al-Quran. Kemudian lantas Allah bertanya lagi, famadha alimta wa madha amilta wa madha alimta. Lantas Allah bertanya lagi, lantas apa yang engkau ketahui dan apa yang engkau amalkan? Apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmat yang aku berikan itu? Ilmu Al-Quran yang telah diberikan kepadamu, lantas apa yang kamu lakukan dengan itu semua? Laki-laki ini mengatakan, kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ya Allah, sesungguhnya aku membacanya, aku sholat pada malam hari dan aku membacanya baik pada malam hari, baik di tengah malam maupun pada siang hari. Fayaqulullahu lahu kadzdzabta. Tapi Allah berkata kepadanya, kadzdzabta, kamu itu bohong. Kamu pembohong. Wa taqulahul malaikah. Lantas malaikat pun mengatakan kadzdzabta, kamu pembohong. Wa yaqulullahu lahu bal aratta ayyuqala fulanun qari'un wa qad qila dzalik. Sesungguhnya yang engkau inginkan dengan membaca Al-Quran bukan untuk aku, bukan dikarenakan aku, tapi dikarenakan agar engkau dikatakan sebagai seorang qari. Dan orang sudah menyebutkan kamu seorang qari, seorang ahli Al-Quran. Faqad qila dzalik. Sebutan itu sudah disebar, sebutan tersebut sudah melekat pada dirimu, dan itu yang engkau inginkan kan, bukan karena aku. Fayu'ta bisahibil mal. Fayu'ta bisahibil mal. Lantas didatangkan yang punya harta banyak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang ini karena dia belajar, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar agar dia dikatakan seorang qari. Dia belajar agar dia dikatakan seorang alim. Dia belajar agar dia dikatakan seorang yang ahlu ilmu. Agar orang memujinya, agar orang menyanjungnya, agar orang menghormati dan memuliakannya. Dan itu semua sudah dia dapati. Bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah marah dengan orang-orang seperti ini, ikhwah. Ya. Ingat ikhwah, yang didatangi yang pertama itu yang akan disidang bukan para pemabuk. Ingat, bukan pemabuk, tapi orang ahli Al-Quran. Wa yu'ta bisahibil mal. Lantas dihadirkan seorang yang memiliki harta banyak semasa di dunia. Fa yaqulullah ala muwassi'a alaik hatta lam ada'aka tahtaju ila ahadin, hatta lam ada'aka tahtaju ila ahadin. Bukankah aku, Allah berkata, bukankah aku telah melapangkan rezekimu hingga engkau tidak butuh pada orang lain karena hartamu sudah banyak. Qala bala ya Rabb. Kata laki-laki kaya ini, benar ya Allah. Qala famadha amilta fima ataituka. Lantas apa yang kamu lakukan dengan rezeki yang aku lapangkan kepadamu? Harta yang melimpah ruah yang telah kuberikan kepadamu. Apa yang kau lakukan dengan harta itu? Qal kuntu asilur rahim. Ya Allah, dengan harta tersebut aku menyambung silaturahmi, wa atasaddaqu, aku juga bersedekah. Fayaqulullahu lahu. Lantas Allah membantahnya. Apa kata Allah? Kadzdzabta. Enggak. Wa taqul lahu malaikah kadzdzabta. Malaikat pun ikut mengatakan kamu dusta. Wa yaqulullah, Allah berkata lagi, bal aratta ayyuqala fulanun jawadun.
faqila dzalik. Tapi sebenarnya yang kau inginkan agar orang-orang memujamu dengan mengatakan dia adalah seorang dermawan, seorang yang ringan tangan, seorang donatur. Faqad qil wa qila dzalik. Dan orang sudah menyebutkan itu. Orang sudah memberikan julukan kepada dia seorang yang dermawan. Faqad qil, dan sudah disebutkan, dan kamu juga sudah mendapatkan pujian sebagaimana yang engkau inginkan. Summa yu'ta bidzalika qutila fi sabili billadzi qutila fi sabilillah. Kemudian dihadirkan seorang yang tewas dalam jihad fi sabilillah. Fayaqulullah, lantas Allah berkata kepadanya, fi madza qatalta, kamu itu berperang untuk apa? Niatmu apa berperang itu? Apa tujuanmu berperang? Fayaqul, dia mengatakan, umirtu bil jihad fi sabilik, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu ya Allah. Faqataltu hatta qutiltu, maka aku pun berperang, bertempur hingga aku tewas. Kata laki-laki ini dengan mantap. Fayaqulullah lah, lantas Allah berkata kepadanya, kadzabta, enggak, kamu bohong. Fataquluhul malaika, malaikat pun ikut mengatakan, kadzabta, kamu pembohong. Fayaqulullah, lantas Allah berkata, bal aratta ayyuqala fulanun jari, sebenarnya engkau bertempur ya agar engkau dikatakan seorang pemberani, seorang pahlawan. Faqad qila dzalik, sungguh julukan itu sudah disematkan kepada dirimu, seorang pahlawan. Fulanun, si fulan, seorang prajurit yang gagah berani, seorang prajurit yang tidak pernah kenal takut dengan musuh, seorang yang hebat. Sudah disebutkan gelar ini untukmu. Summa daraba Rasulullah ala rukbati, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul lututku dan berkata, faqala ya Aba Hurairah, ulaika tsalatsatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. 3 orang inilah yang pertama sekali ya, dengan 3 orang inilah pertama sekali api neraka dinyalakan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, bahwasanya api neraka itu dinyalakan, bensinnya lah kita katakan ya, penyala api neraka itu adalah manusia dan batu. Dan awal pertama sekali api neraka ini dinyalakan yaitu dengan 3 orang ini, dengan seorang yang memiliki ilmu Al-Quran, seorang yang dermawan, dan seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Kita lihat 3 orang ini perbuatannya perbuatan baik. Perhatikan ikhwah, ini zohirnya di dunia adalah 3 orang yang baik. Jadi api neraka itu dinyalakan untuk pertama sekali bukan dengan pemabuk, bukan dengan orang yang penzina, bukan dengan para koruptor, bukan dengan para pembunuh, bukan para durjana, bukan orang-orang yang jabbar. Enggak. Ternyata dengan orang-orang yang semasa di dunia melakukan amalan soleh. La haula wala quwata illa billah. Orang ini yang pertama sekali menyalakan api neraka. Semuanya dikarenakan niatnya yang tidak lurus. Semuanya dikarenakan niatnya yang tidak lurus. Bayangkan ikhwah,
Yang pertama seorang qari. Seorang qari, seorang yang ahli Al-Quran. Padahal jika dia melakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang yang terbaik di antara manusia. Akan tetapi wala haula wala quwata illa billah, gara-gara niatnya yang tidak lurus, tidak ikhlas karena Allah, akhirnya dia orang yang pertama yang menyalakan api neraka nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, seorang dermawan. Dia mendermakan hartanya bukan untuk maksiat, ikhwah. Ya, bukan. Bukan untuk membuat lokalisasi prostitusi, bukan untuk membuat center judi, bukan. Ya. Dia menggunakan hartanya ini untuk kebaikan, untuk menyambung silaturahmi. Ya, mungkin juga termasuk untuk membangun masjid, untuk menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang dia kehabisan bekal dalam perjalanan. Intinya untuk hal-hal yang memang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah dia melakukan bukan ikhlas karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian sanjungan manusia, kehormatan manusia. Akhirnya Allah murka. Yang seharusnya ini semua, ikhwah, akan menjadi sebuah jariyah bagi dia. Ketika dia bangun masjid, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Membanal masjidan kama fasil qatat, kana lahu banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, barang siapa yang membangun masjid, walaupun hanya seharga sarang burung, maka Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Dalam hadis yang lain bahwasanya apa kata orang ini? Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau sukai kecuali aku telah keluarkan hartaku untuk menginfakkan jalan itu. Berarti bangun masjid juga, ikhwah. Yang seharusnya dia akan mendapatkan pahala jariyah. Ya, yang seharusnya mendapatkan pahala jariyah. Terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal, tapi dikarenakan apa yang dia lakukan bukan ikhlas karena Allah, beginilah nasibnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah katakan kadzabta. Malaikat juga mengatakan kadzabta, kamu pembohong. Kamu melakukannya agar orang-orang memujimu bahwasanya engkau adalah seorang dermawan. Yang ketiga, seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Ikhwah, tewas dalam jihad fisabilillah, bukan fisabilillah syaitan. Bukan dia tewas dalam jihad yang gak jelas, hanya jihad-jihad anggapan. Kan banyak orang sekarang kemudian dia melakukan bom bunuh diri dengan keyakinan dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang tewas adalah sejumlah kaum muslimin. Yang kafir tidak ada satupun yang tewas. Dia katakan jihad fisabilillah. Bukan jihad yang seperti ini. Ini yang benar-benar dia tewas dalam jihad fisabilillah. Benar-benar fisabilillah. Dan yang dia korbankan adalah nyawa. Ikhwah, kita hanya punya satu nyawa. Kalau harta yang kita korbankan, kita masih punya yang lain. Atau habislah harta kita bisa cari yang lain. Selama kita masih hidup, kita masih bisa mencari. Tapi kalau nyawa yang kita korbankan, kita tidak punya cadangan. Yang seharusnya orang seperti ini, ketika dia tewas, maka dia langsung masuk ke surga, ikhwah. Dan dia akan diberi keistimewaan, yaitu dengan memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. 70 orang untuk ikut masuk surga bersama dia. Bayangkan berapa? 70 orang. Dan dia akan dinikahkan dengan para bidadari.
Itu seharusnya. Namun dikarenakan yang dia lakukan ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi agar dia dikatakan seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang hebat, akhirnya itu tidak dia dapati. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, masalah niat, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat penting sekali dalam setiap amalan kita, dalam setiap aktivitas kebaikan kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang keikhlasan hati itu memang harus terus diperjuangkan. Terkadang kita awalnya ikhlas, pertengahannya nggak ikhlas. Kadang-kadang sudah ikhlas amalannya hancur gara-gara di akhir sudah tak ikhlas lagi. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Itulah 3 orang yang kata Rasulullah SAW, ulaika salasatun awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah. 3 orang inilah makhluk Allah yang pertama yang menyala-nyalakan api neraka. Wa qala al-Walid Abu Utsman al-Madaini, berkata Walid Abu Utsman al-Madaini, fa akhbarani Uqbatu ibnu Muslimin, bahwasanya dia berkata, aku diberitahu oleh Uqbah bin Muslim, anna Syufayyan huwa alladhi dakhala ala Muawiyah fa akhbarahu bihadza, bahwanya si Sufayya lah yang, bahwasanya si Sufayya inilah yang masuk ataupun yang datang menemui Muawiyah dan menceritakan hadis yang sama. Qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman, wa haddatsani al-Ala bin Abi Hakim annahu kana sayyafan li Muawiyah, bahwasanya Ala bin Abi Hakim adalah pengawalnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Fadakhala alaihi rajulun, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki, fa akhbarahu bihadza an Abu Hurairah, lantas dia menceritakan hadis ini yang dia dengar dari Abu Hurairah. Faqala Muawiyah, lantas kita lihat bagaimana tanggapan Muawiyah. Qad fu'ila bihaula'i hakadza fa kaifa biman baqiya minan nas. Sungguh Allah memperlakukan 3 orang itu seperti ini. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan yang lain? Sedangkan seorang yang diberi ilmu Al-Quran, seorang yang dermawan, seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah, jika niatnya tidak ikhlas, Allah perlakukan seperti ini. Lantas bagaimana kita yang lain? Bagaimana dengan orang lain yang tidak seperti mereka, yang amalannya masih di bawah mereka? Sudahlah amalannya di bawah mereka, niatnya juga tak ikhlas. Atas bagaimana nasib dengan yang lain? Kalau 3 orang seperti ini diperlakukan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang lain? Begitulah tanggapan Muawiyah. Lantas summa baka Muawiyatu bukaan syadidan. Lantas Muawiyah pun setelah mengucapkan ucapan ini, beliau menangis sejadi-jadinya. Artinya tentunya dia menangis seperti ini, merenungi dia, gimana dia. Kalau 3 orang ini seperti ini, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan nasib Anda nanti? Apa yang telah kita lakukan? Terbunuh tidak, dermawan tidak, ahli ilmu tidak. Bagaimanalah nasib kita nanti, ikhwah, jamaah sekalian? Hatta dhananna annahu halikun, sampai-sampai kami mengira beliau akan meninggal. Saking luar biasanya nangisnya tersebut. Faqulna, kami pun mengatakan, qad jaa hadza rajulun bisyarrin. Kami katakan ini orang datang membawa berita buruk, kata kami. Summa afaqa Muawiyah. Setelah itu Muawiyah pun kembali siuman, wa masaha ala wajhihi, dan dia pun mengusap wajahnya, wa qala, dan berkata, sadaqallahu wa rasuluh,
benarlah Allah dan benarlah Rasulnya. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka. Kami akan berikan ganjaran atas perbuatan mereka. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Dengan artian, barang siapa menginginkan dunia, kami berikan semua dunia itu yang mereka inginkan. Dan mereka tidak akan dirugikan. Tapi sayangnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tapi sayangnya untuk mereka yang seperti ini, tidak ada ganjaran selain api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan hapuslah apa yang pernah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 dan 16. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itulah ikhwah azanallahu wa iyyakum. Di mana di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginterogasi seorang hamba. Man nukisha udziba. Barang siapa yang diinterogasi, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayati Muslimin wan Nasa'i an Sulaiman bin Yasarin. Dari riwayat Muslim dan Nasa'i dari Sulaiman bin Yasar qala, dia berkata, tafarraqan nasu an Abi Hurairah. Ketika orang-orang sudah berpulangan dari majelisnya Abu Hurairah, faqalahu Natilun akhwa ahli Syam. Berkata seorang yang bernama Natil dari penduduk Syam, ayyuha syekh, wahai syekh, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah ceritakan kepadaku, sampaikan kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am, kata Abu Hurairah, aku akan sampaikan kepadamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqadu yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang pertama sekali dikodo, yang pertama sekali digelar mahkamahnya, yang pertama sekali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Dia pun akhirnya dihadirkan di hadapan Allah. Allah pun mengingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Kemudian fa'arafaha, dan orang itu pun mengakui akan nikmat tersebut. Faqala fama amilta fiha. Lantas Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberinya ilmu bertempur, bagaimana kehebatan dalam berperang, bagaimana taktik perang. Ya, itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia punya keistimewaan dalam berperang sampai dia tewas dalam jihad fisabilillah. Lantas Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Apa katanya? Qataltu fika hatta istashhadtu. Ya Allah, aku telah gunakan ilmuku ini, aku telah berperang, bertempur membelamu, bertempur jalanmu sampai aku tewas. Qala kadzabta. Allah berkata, enggak, kamu bohong. Kamu tidak bertempur untuk mendapatkan namaku. Kamu tidak bertempur untuk mendapatkan ridhoku. Lakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un faqad qil. Tapi engkau bertempur, ngempur perang agar orang-orang mengatakan kamu seorang pemberani. Faqad qil. Orang telah menyebutkan itu kepadamu. Orang telah memberikan, menyematkan gelar itu kepadamu. Faqad qil. Summa umira bihi. Akhirnya diperintahkan, fasuhiba ala wajhi, dia pun diseret di atas wajahnya. Diseret di atas wajah, ikhwan. Jadi dia ditelungkupkan, kemudian diseret.
Kemudian hatta ulqiya finnar, dan dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Wala haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah wa qara al-Qur'an. Seorang laki-laki yang kedua, yaitu datangkan lagi orang kedua yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang belajar dan mengajarkan ilmunya. Berarti seorang alim, ikhwah. Dan dia juga telah membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan dia pun dihadirkan di hadapan Allah. Allah pun ingatkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat yang Allah telah berikan kepadanya berupa ilmu pengetahuan, berupa ilmu agama, dan juga dia seorang qari, seorang yang baca Al-Quran. Ya, itu merupakan nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepadanya, nikmat ilmu. Lantas dia pun mengakui fa'arafaha, dan dia pun mengakui akan nikmat tersebut. Faqala, lantas Allah mengatakan, fama amilta fiha. Lantas apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah kuberikan tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuh. Ya Allah, aku telah belajar ilmu dan aku telah mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku telah membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Qala kadzdzabta. Kata Allah, kamu pendusta. Kamu pendusta. Walakinnahu ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Sungguh engkau belajar dan mengajar agar engkau dikatakan seorang alim. Engkau belajar Al-Qur'an agar engkau membaca Al-Qur'an, agar engkau dikatakan seorang qari yang hebat. Faqad qil, dan itu semua sudah disematkan kepada dirimu. Seorang alim, seorang ustadz, syekh, ya, al-allama, fahama, kiai, haji, itu sudah diberikan kepadamu. Intinya gelar-gelar yang menunjukkan dia adalah seorang yang alim. Gelar yang disematkan pada dirinya bahwasanya gelar itu adalah menunjukkan seorang yang alim. Kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lantas dia pun diseret dengan terlungkup dan dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih fa utiya bihi fa'arafahu bi ni'amihi fa'arafaha. Yang ketiga yaitu seorang yang Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan dengan berbagai macam jenis harta. Lantas dia pun dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di hadapan sidang pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menceritakan, mengingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah telah lapangkan hartanya, Allah telah curahkan berbagai macam harta nikmat kepadanya, dan dia pun mengakui akan nikmat tersebut. Lantas Allah kembali bertanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat harta tersebut? Qala, dia berkata, ma taraktu fi sabilin tuhibbu yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada satu jalur pun di mana engkau suka agar orang-orang menginfakkan hartanya di jalur tersebut kecuali telah aku lakukan. Harta yang engkau berikan kepadaku telah aku salurkan ke seluruh jalan yang engkau cintai. Engkau perintahkan untuk menyantuni anak yatim, orang miskin, janda-janda miskin, aku telah santuni mereka. Engkau perintahkan untuk bangun masjid, aku sudah bangun masjid. Engkau perintahkan untuk menyambung silaturahmi dengan harta tersebut, aku telah lakukan. Jadi semua jalur-jalur yang engkau suka apabila seorang muslim menginfakkan hartanya di jalur tersebut, semuanya telah aku infakkan. Hartaku telah kusalurkan ke jalan yang engkau sukai seluruhnya. Itu semua karenamu ya Allah, kata si laki-laki ini. Qala kadzdzabta. Allah kembali mengatakan, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Faqad qil.
tapi engkau melakukannya itu agar engkau dikatakan seorang yang dermawan, faqad qil. Orang telah sebutkan kamu seorang dermawan, seorang hartawan, seorang yang ringan tangan, mudah menolong orang. Faqad qil, sudah disebutkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Akhirnya dia pun diperintahkan, diseret dan dicampakkan dalam api neraka. Itulah ikhwah azinallahu wa iyyakum salah satu contoh dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisab, menginterogasi amalan-amalan dilakukan oleh seorang hamba. Inilah yang disebut dengan manuqisha udziba. Barang siapa yang didebat, barang siapa yang diinterogasi, maka dia akan diazab. Karena ikhwah azinallahu wa iyyakum, apabila kita melakukan keburukan dan tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak salah. Semua manusia pasti pernah bersalah. Dan ketika dia bersalah, dia murni telah melakukan sebuah kesalahan. Murni melakukan kesalahan. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, kebaikan kita itu sering dikotori dengan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Kita berinfak tapi ada riya. Kita sholat tapi kepingin dipuji. Kita rajin, ya, kita berbakti kepada orang tua supaya dapat harta warisan, supaya dapat pemberian dari orang tua. Jadi ketika kita berbuat salah, kesalahan kita itu murni. Tapi ketika kita berbuat baik, perbuatan kita itu dikotori dengan niat-niat yang buruk, niat-niat yang tidak ikhlas. Bagaimana mungkin kita bisa selamat dari interogasi Allah Subhanahu wa taala? Wala haula wala quwata illa billah. Seandainya tidak dikarenakan kasihan Allah kepada kita, tidak dikarenakan rahmat Allah kepada kita, habislah nasib kita. Semuanya akan masuk dalam api neraka. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kasih sayangnya, merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kita dalam surganya kala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. 43. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Saya Bapak Alvan di Tangerang Selatan. Silahkan pertanyaannya, Pak. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silahkan Pak pertanyaannya. Mohon maaf Pak Ustadz, agak melenceng dari tema, tapi saya rasa agak penting buat saya karena saya belum tahu. Mau tanya ini Pak Ustadz, kan tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Nah, kalau saya jadi makmum masbuk, terus saya belum selesai baca Al-Fatihah, imam rukuk, gimana yang harus saya lakukan ya Pak Ustadz? Terima kasih, syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan baca Al-Fatihah. La salata illa bi ummil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan ibunya kitab. Artinya dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya membaca Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun salat. Dan tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Lantas bagaimana jika dia terlambat? Jika dia terlambat belum kelar membaca Al-Fatihahnya. Dia masbuk, misalnya dia mulai baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ternyata imam Allahu Akbar, kata imam ruku. Padahal dia belum kelar membaca Al-Fatihah. Lantas apakah orang ini
yang masbuk ini mendapatkan 1 rakaat? Maka jawabannya Allahu a'lam bissawab, orang ini mendapatkan 1 rakaat karena dia mendapatkan ruku bersama imam. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu, di mana ketika dia masuk ke dalam masjid, dia dapati Rasulullah dan jamaah salat sedang ruku. Ya, Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia masuk masjid, di pintu dia melihat bahwasanya Rasulullah dan jamaah yang lain dan jamaah salat sedang ruku. Lantas Abu Bakrah ini dia takbir di pintu. Takbir di pintu, kemudian dia ruku, sambil ruku dia berjalan masuk ke saf. Saya ulangi, dia takbir, lantas ruku di pintu, sambil ruku dia berjalan masuk ke dalam saf. Dan dia lakukan seterusnya sampai selesai. Ketika Rasulullah SAW selesai, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang masuk tergesa-gesa? Siapa yang masuk tergesa-gesa? Abu Bakrah mengatakan, saya Rasulullah. Apa kata beliau? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangatmu, tapi jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur beliau, ya, dari sisi ketergesaannya, bukan dari sisi apakah dia mendapatkan 1 rakaat ataukah tidak. Ya. Seandainya Abu Bakrah pada saat itu tidak dapat 1 rakaat, tentunya beliau akan katakan, kamu bangkit tambah 1 rakaat lagi. Tapi ternyata tidak. Beliau hanya menggarisbawahi, menasehati tentang masalah ketergesaan dia. Karena kan ikhwah, apabila kita ke masjid, di antara adabnya kita nggak boleh tergesa-gesa. Alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah engkau tenang dan santai ketika ke masjid. Ya, apa yang engkau dapati, kamu dapat imam, ikutilah imam. Apa yang kurang, tambahlah sholatnya, tambah rakaatnya. Nah, di sini Rasulullah hanya menasihati Abu Bakrah terkait dengan ketergesaan dia masuk ke dalam jamaah. Namun beliau tidak menyuruhnya untuk menambah 1 rakaat lagi. Dari sini ya bisa kita simpulkan bahwasanya apabila seorang masbuk dia mendapatkan ruku bersama imam. Ingat, ruku bersama imam bukan ruku bersama makmum. Karena imam itu lebih dahulu bangkit ketimbang makmum. Ya, dia ruku bersama imam. Apabila dia sempat ruku bersama imam, sempat ruku tomakninah bersama imam, maka dia dianggap sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, dia mendapatkan 1 rakaat berdasarkan hadis Abu Bakrah tadi. Jadi man adraka ruku faqad adraka rakaah. Barang siapa yang mendapatkan ruku, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat. Adapun Al-Fatihah yang belum kelar dia baca tadi, itu dimaafkan. Ya, jangankan Al-Fatihah yang belum kelar, Abu Bakrah tadi malah belum sempat baca Al-Fatihah. Demikian. Ya, jadi si masbuk tadi mendapatkan 1 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Naam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustadz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kapan metode hisab digunakan? Dari hamba Allah di Padang Sidempuan. Silakan Ustadz. Allahu a'lam bishawab, apa yang dimaksud dengan metode hisab yang dimaksud oleh penanya? Apakah yang dimaksud metode hisab itu hisab untuk menghitung jumlah hari, ya, ataukah hisab yang dimaksud hisab yang kita ini, ya, kita membicarakan bukan masalah hisab jumlah hari, li ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, li ta'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian mengetahui jumlah tahun, ya, jumlah tahun dan hisab. Kita sekarang bukan membahas hisab yang ini. Hisab yang ini adalah hisab yang menghitung jumlah hari dan jumlah tahun. Mengenai kalau itu yang dimaksud, maka sudah sejak lama hisab ini sudah dikenal
pada zaman Rasulullah itu sudah dikenal. Ya. Pada zaman Rasulullah sudah dikenal untuk menghitung bulan, menghitung jumlah tahun, karena jumlah tahun itu memang sudah sangat dikenal pada bangsa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sungguhnya jumlah bulan yang adalah sebanyak 12 bulan pada hari yang telah Allah tetapkan, pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. Jadi di sini hisab itu sudah digunakan untuk menghitung jumlah bulan. Demikian ikhwah. Dan hisab ini juga sudah digunakan untuk menentukan tanggal. Lita'lamu 'adada sini wal hisab, untuk mengetahui jumlah tahun. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam syariat kita, ya, harus kita mengetahui jumlah-jumlah ini, harus mengetahui bulan ini. Seperti kita perlu untuk menentukan 1 Ramadan, dan itu ada hitungannya. Hitungan pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah engkau dengan melihat bulan dan berlebaranlah kalian dengan melihat bulan. Demikian ikhwah. Fa in ghumma 'alaikum, apabila ternyata mendung, fakmilu 'iddatas salasin, maka sempurnakan jumlahnya menjadi 30 hari. Itulah ikhwah azanallahu wa iyyakum. Jadi sudah ada hisab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk menentukan bulan, ya, menentukan kapan jatuhnya tanggal 1, Islam, ya, mensyariatkan dengan cara melihat bulan. Demikian. Jika hisab itu yang dimaksud. Tapi kalau hisab yang dimaksud adalah hisab yang sedang kita bicarakan, ya, pertanyaannya jadi salah. Karena pertanyaannya kapan metode hisab dimulai. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya masih akan kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apabila kita melakukan perbuatan yang pertama ketika kita niatkan ada niat riya, tapi ketika kita sudah melaksanakannya di tengah perjalanan kita teringat bahwa riya itu tidak diperbolehkan dan kita mengucapkan istighfar, apakah kita tetap berdosa Ustaz? Silakan Ustaz. Ikhwah a'azanillahu wa iyyakum, memang riya ini bisa masuk dari awal, bisa pertengahan, dan bisa setelah kita melakukan amalan. Apabila kita dari awal ikhwah, maka sepakat para ulama amalannya batil. Ya, amalannya batil. Jadi bagaimana? Ya, ketika kita dari awal kita sadar bahwa kita riya, kita harus banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ini merupakan satu hal yang sangat lemah pada diri manusia. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah, saya lupa, ya, dia mengatakan tidak ada satu perkara yang paling rumit, sulit untuk aku benahi melainkan mengenai niat. Ya, karena niat itu ada di hati, dan hati itu sifatnya ya qalbun itu ya taqallab, suka berbolak-balik. Apabila dari awal kita sudah ikhlas, namun di pertengahan muncul sifat riyanya, maka kita harus berjuang untuk menghilangkan riya tersebut. Kita harus berjuang. Inilah butuhnya, inilah fungsinya ilmu kita itu. Jangan kita perturutkan riya itu. Ini adalah syaitan yang ingin merusak amalan kita. Syaitan itu ketika dia tidak sanggup untuk menghalangi kita melakukan sebuah perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan dia rusak nilainya dengan cara menghembus-hembuskan sifat riya, menghembus-hembuskan riya dalam hati kita. Demikian ikhwah, cara-cara syaitan. Kalau kita tersadar untuk itu, ketika kita
tahu ini ada sebuah riya, maka berusaha untuk menghilangkan, berjuanglah untuk menyingkirkan sifat riya tersebut. Insya Allah, ya, insya Allah Allah akan ampuni kita. Apalagi kita berusaha. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya semaksimal mungkin di jalan kami akan beri petunjuknya. Demikianlah para pemirsa, rahimanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.